Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, salah seorang Ustadz Salafi Wahabi yang bernama Firanda Andirja Abidin, dalam buku tulisannya yang ada di tangan saya, bukunya ini, yang berjudul Sejarah Berdarah Sekte Syiah, Membongkar Koleksi Dusta Idahram, ini bukunya. Pada halaman ke-17 Romawi, Firanda mengatakan begini: sungguh terlalu banyak fitnah dan tuduhan dusta yang telah dilontarkan kepada beliau, yakni pendiri Wahabi. Di antara tuduhan santer yang ditempelkan kepada beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pertama, kata Firanda, tuduhan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah mengkafirkan seluruh umat Islam yang tidak sepaham dengan beliau. Rekan-rekan sekalian, ternyata Ustadz Firanda ini tidak jujur dengan apa yang telah dia baca dari buku-buku pendiri Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal katanya dirinya mengaku telah membaca buku-buku tersebut. Mari kita buka bersama-sama buku-buku karya pendiri Wahabi tersebut, karya-karyanya, untuk membuktikan apakah betul perkataan Firanda barusan ataukah suatu kedustaan. Yang pertama, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang terangkum berjudul Mu'allafat Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab, yang artinya tulisan-tulisan Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Kitab yang pertama ini diterbitkan oleh Universitas Muhammad bin Saud Al-Islamiyah, Riyadh, Saudi Arabia. Pada halaman 186-187, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata begini: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Min Muhammad bin Abdul Wahab ila man yasil ilaihi hadal kitab minal muslimin. Dari Muhammad bin Abdul Wahab kepada orang Islam yang sampai kepadanya suratku ini, kata dia. Assalamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'd. Keselamatan Allah untuk kalian beserta rahmat dan keberkahannya, dan selanjutnya. Lalu hadirin sekalian, pada baris ke-15 Ibnu Abdul Wahab berkata, wa ana ukhbirukum an nafsi. Aku beritahukan kepada kalian tentang diriku. Wallahi alladzi la ilaha illahu. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Laqad talabtul ilma. Sungguh aku telah menimba ilmu. Wa a'taqada man arafani anna li ma'rifatun. Dan orang-orang yang mengenalku meyakini bahwa aku mempunyai ilmu ma'rifat. Anna li ma'rifatan. Wa ana dhalikal waqt la a'rif makna la ilaha illallah. Dan aku pada waktu itu tidak mengetahui makna la ilaha illallah dengan benar, kata pendiri Wahabi ini. Wa la a'rif dinal islami qabla hadzal khairi alladhi mannallahu bihi. Dan aku tidak mengetahui agama Islam sebelum kebaikan yang Allah berikan ini. Wa kadzalika masyayikhi. Begitu juga dengan guru-guruku. Ma minhum rajulun arafa dzalik. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengetahui itu. Bayangkan hadirin sekalian. Tidak ada seorang pun dari guru-gurunya yang memahami, mengetahui hal tersebut. Makna la ilaha illallah. Lalu pendiri Wahabi ini berkata, "Faman za'ama min ulama'il 'arid annahu 'arafa ma'na la ilaha illallah." Maka siapa saja dari ulama yang telah ada, al-'arid, jika memang ada katanya, yang mengklaim bahwa dirinya mengetahui makna la ilaha illallah, atau 'arafa ma'na al-islami,
qabla hadzal waqti, ataupun mengklaim mengetahui makna Islam sebelum waktu ini, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, pendiri Wahabi ini, au za'ama an masyayikhihi anna ahadan arafa dzalik, ataupun orang tersebut mengklaim salah seorang dari gurunya mengetahui itu, yakni makna la ilaha illallah, faqad kaziba waftara, faqad kazaba waftara, maka orang itu telah benar-benar berdusta dan mengada-ada, katanya. Walabisa 'alan nas, dan dia telah mengelabui orang-orang. Wa mandaha nafsahu bima laisa fihi, bahkan orang tersebut memuji dirinya sendiri dengan sesuatu yang tidak ada padanya, tidak pantas padanya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu kitab yang pertama. Yang kedua, dalam kitab karya-karya ulama-ulama Najd, ulama-ulama Wahabi, termasuk di dalamnya fatwa-fatwa dan perkataan-perkataan pendiri Wahabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu buku atau kitab yang berjudul Ad-Durar As-Saniyah fi Ajwibah An-Najdiyah, yaitu berupa kumpulan tulisan pendiri Wahabi maupun ulama Wahabi. Kitab ini disusun oleh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim Al-Hambali An-Najdi pada jilid 10 halaman 51. Juga disebutkan informasi yang sama persis seperti yang barusan saya sampaikan. Rekan-rekan sekalian, apakah perkataan pendiri Wahabi barusan bukan bentuk pengkafiran kepada seluruh umat Islam? Pemirsa, sungguh itu bentuk pengkafiran yang nyata. Dari perkataannya itu jelas, Ibnu Abdul Wahhab, pendiri Wahabi ini, telah melakukan beberapa kesalahan fatal. Di antaranya, yang pertama adalah bahwa dia mengaku hanya dirinya yang memahami konsep tauhid dari kalimat la ilaha illallah, dan hanya dirinya yang telah mengenal Islam dengan sempurna. Kesalahan kedua, dia telah menuduh para ulama bahwa ulama-ulama tersebut tidak memahami konsep tauhid dan telah menyebarkan ajaran Islam secara sesat. Kekeliruan yang ketiga, dia, pendiri Wahabi ini, mengklaim bahwa hanya dirinya saja yang telah mendapatkan anugerah khusus ilahi itu, dan hanya dirinya pula lah yang berhak mendapatkan pujian, baik di dunia ini maupun di akhirat. Masya Allah. Karena menurutnya, pemirsa, mustahil jika kebatilan akan memberikan keselamatan sejati di akhirat. Dan kekeliruan keempat dari perkataannya itu, semua ulama dari sejak zaman Nabi, klaim beliau ini, sampai sebelum dirinya hadir, dirinya lahir, dirinya muncul, mendapat ma'rifat. Jadi sampai sebelum diri Muhammad bin Abdul Wahhab mendapatkan ma'rifat khusus tersebut, yakni selama 12 abad berlalu sebelumnya. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab muncul 12 abad setelah Islam datang, setelah risalah Nabi Muhammad dibawa oleh beliau yang mulia alaihi salatu wassalam. Jadi para ulama tersebut sesat menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam berakidah, sehingga para ulama itu adalah orang-orang yang sesat, yang menyimpang, bahkan kafir karena tidak paham makna la ilaha illallah. Bahkan kalau dipahami secara utuh, termasuk juga dirinya sendiri adalah kafir sebelum dia mendapatkan ilmu ma'rifat dari Allah. Rekan-rekan sekalian, jika kita berpikir secara waras, apakah masuk akal pernyataan pendiri Wahabi ini yang termaktub dalam karyanya dan dalam kitab-kitab ulamanya, dalam Ad-Durar As-Saniyah maupun dalam kitab karya-karya yang disebut dengan Mu'allafat Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini? Dia mengatakan selama berabad-abad lamanya tidak ada seorang pun yang paham tentang makna la ilaha illallah, sampai dirinya datang, yang dengan itu dia mengkafirkan semua orang yang tidak sejalan dengannya, secara langsung tentunya.
Maka tidak adakah satu ulama saja yang mengerti syahadat, baik sebelum dirinya muncul maupun yang sejaman dengan dirinya atau yang setelahnya. Dia mengkhususkan orang-orang yang sebelumnya, sebelum dirinya muncul. Tidak ada ulama yang benar, katanya. Yang tentu rentang waktu ini sangatlah panjang, yakni 12 abad. Pertanyaannya, tidak adakah satu ulama dari Mesir, dari Yaman, dari Syria, dari Syam, ya, seperti Syam ini Palestina, Yordania, Syria, dan sekitarnya. Juga dari Irak, yang di sebelahnya, dari Maroko, yang juga Arab di paling barat, Afrika, atau yang lainnya, dalam rentang waktu 1200 tahun itu, rekan-rekan sekalian. Tidak adakah yang memahami makna la ilaha illallah? Sungguh aneh dan tidak masuk akal. Rekan-rekan sekalian, jika begitu adanya berarti para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, para tabi'in, para atba' tabi'in, dan ulama-ulama yang hidup setelahnya juga secara tidak langsung sesat. Sampai datangnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di abad ke-12 Hijriah atau di abad ke-18 Masehi. Masya Allah. Juga bermakna berarti seluruh masyarakat muslim, baik dari kalangan ulamanya maupun dari kalangan awamnya, adalah orang-orang yang masih kafir sebelum kedatangan dirinya, sebelum kemunculan, kelahiran dirinya, termasuk guru-gurunya. Dan para ulama terdahulu yang sudah mengamalkan Islam sebelum ajarannya timbul. Pertanyaannya, rekan-rekan sekalian, dari mana lantas dia, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mendapatkan ilmu la ilaha illallah kalau bukan dari guru yang mengajarkannya? Ataukah barangkali berarti dia mendapatkannya bukan dari manusia, melainkan ilham dari jin mungkin, atau dari setan, atau na'udzubillah, dari dedengkotnya setan. Jika begitu, berarti sungguh benar klaim beliau sendiri, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Kenapa? Karena memang para ulama terdahulu tidak pernah memiliki pemahaman menyimpang seperti pemahaman dirinya. Lalu bukankah Nabi kita yang mulia alaihissalatu wassalam telah menjamin bahwa umatnya secara umum, secara global, secara mayoritas tidak akan menjadi musyrik sebagaimana termaktub dalam sabda beliau yang mulia alaihissalatu wassalam yang berbunyi, inni u'titu mafatiha khazainil ardi atau mafatihal ardi wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di walakin akhafu alaikum an tunafisu fiha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim serta ulama-ulama atau imam-imam hadis yang lain semacam Imam Ahmad, Imam Baihaqi, Imam Tabrani, Ibnu Hibban dan yang lainnya. Yang arti dari hadis ini berbunyi, sesungguhnya aku telah diberikan berbagai kunci gudang-gudang dunia atau kunci-kunci dunia, dan sesungguhnya aku tidak takut sama sekali kalian, wahai umatku, akan musyrik setelahku. Namun yang aku takutkan terhadap kalian adalah kalian memperebutkan dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rekan-rekan sekalian, begitu juga Nabi telah bersabda, la tajtami'u ummati ala dolalatin. Ulama umatku tidak akan berkumpul, tidak akan sepakat dalam kesesatan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Baihaqi dan yang lainnya. Lalu, bagaimana mungkin para ulama Islam sepakat dalam kemusyrikan dan kekafiran seperti tuduhan pendiri Wahabi ini, yang itu sangat bertentangan dengan hadis Nabi barusan. Bahkan
Nabi telah menjamin bahwa umatnya tidak akan terjerumus ke dalam kemusyrikan secara mayoritas sebagaimana tuduhan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi. Mayoritas umat Islam di dunia telah musyrik menurutnya dan kafir, kecuali paham yang diusung olehnya, kecuali dirinya dan para pengikutnya. Lantas jika begitu pemirsa, ajaran siapakah yang diikuti oleh pendiri Salafi Wahabi ini? Itu yang kedua, kitab kedua. Kitab ketiga, kitab karya pendiri Wahabi sendiri, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, yaitu kitab atau buku tipis Kashfus Syubuhat. Beliau pada halaman 14 mengatakan begini, wal ami minal muwahhidin yaglibul alf min ulama'iha ula'il musyrikin. Saya punya kitabnya. Satu, ini perlu saya jelaskan dan tegaskan begitu, karena di antara umat-umat Wahabi suka bertanya, punya nggak kitabnya? Masya Allah, ya anggap saya nggak punya kitabnya. Jadi perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab barusan, artinya yang bermakna, wal amin minal muwahhidin, satu orang awam dari ahli tauhid, pengikut beliau Muhammad bin Abdul Wahab yang dia sebut muwahhidin, mengalahkan 1000 orang dari ulama-ulama mereka, ulama-ulama orang-orang musyrik. Yakni sebetulnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menentangnya. Lalu dia melanjutkan dalam kitab Kashfus Syubuhat itu, kama qala ta'ala wa inna jundana lahumul ghalibun. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata dia, sesungguhnya tentara kami pasti mengalahkan mereka. Ini Al-Quran surah As-Saffat ayat 173. Rekan-rekan sekalian, pendiri Wahabi ini pada perkataannya ini secara tegas menyatakan bahwa satu orang awam, satu orang biasa, pengikut Wahabi, jauh lebih berharga dari 1000 orang ulama dari kalangan yang menentangnya. yakni ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menentang ajarannya, pahamnya, akidahnya. Lalu jika begitu, maka wajar bila di masa hidupnya sangat banyak ulama yang dibantai dan dihilangkan nyawanya. Kalau kalangan ulamanya saja dibantai, rekan-rekan sekalian, lalu bagaimana dengan kalangan masyarakat biasa, kalangan awam? Barangkali tidak ada nilainya. Sebagaimana kebiasaan buruknya firman Allah yang berbunyi, wa inna jundana lahumul ghalibun. Sesungguhnya tentara kami pasti mengalahkan mereka. Yang itu ditujukan untuk orang-orang kafir. Ayat ini ditujukan untuk orang-orang kafir. Lalu digunakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dia gunakan untuk orang-orang muslim yang tidak sependapat dengan cara dakwahnya, yang menentangnya. Ternyata, rekan-rekan sekalian, pendiri Wahabi tidak bisa membedakan antara orang-orang kafir dan orang-orang Islam. 3 kitab. Kitab yang keempat masih kitab Kashfus Syubuhat. Pada halaman 16, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata dalam kitabnya itu, lam yuridu annal ilaha huwal khaliqur raziq al-mudabbir. Kata dia, mereka, orang-orang kafir itu tidak menghendaki Allah sebagai pencipta dan pemberi rizki yang mengatur. Fa'innahum ya'lamuna anna zalika lillahi wahdah kama qaddamtu laka. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka tahu bahwa itu hanya milik Allah sebagaimana itu telah aku jelaskan sebelumnya pada Anda. Wa inna ma ya'nuna bil ilah ma ya'nil musyrikuna fi zamanina bilafzi as-sayyid. Ini yang Masya Allah menukik dan menohok umat Islam. Kata dia, hanya saja mereka orang-orang kafir
memaksudkan Allah sama dengan maksud orang-orang musyrik di zaman kita sekarang ini, yakni umat Islam yang dianggap musyrik oleh kaum Wahabi, oleh beliau pendiri Wahabi. Jadi mereka orang-orang kafir memaksudkan Allah sama dengan maksud orang-orang musyrik zaman kita sekarang. Jadi akidah orang-orang Islam yang menentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang ziarah kubur, yang melakukan peringatan maulid, yang melakukan tawasul dianggap musyrik dan sama dengan akidah orang-orang kafir. Masya Allah. Di sini lebih jelasnya dia mengatakan, yang mana orang-orang musyrik ini yang memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan Sayyid. Jelas, nggak ada yang memanggil Nabi Muhammad Sayyid kecuali umat Islam. Jadi umat Islam ini dipanggil oleh beliau sebagai orang musyrik. Ma ya'nil musyrikuna fi zamanina bilafzi as-sayyid. Yang memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan Sayyid itu orang musyrik, kata dia. Rekan-rekan sekalian, pernyataan Ibnu Abdul Wahab ini tentang umat Islam di zamannya yang menghormati nabinya dengan menggunakan panggilan Sayyidina Muhammad, Tuan kami Muhammad, baginda kami Nabi Muhammad, junjungan kami Nabi Muhammad, dikatakan oleh beliau pendiri Wahabi ini sama dengan keyakinan orang-orang kafir Quraisy jahiliyah ketika mereka memanggil para berhala dengan sebutan Tuhan. Ini sesungguhnya rekan-rekan kesalahan fatal dan kerancuan dalam menggunakan nalar. Rekan-rekan sekalian, itulah pengkafiran yang nyata dan tidak diragukan lagi terhadap umat Islam. Rekan-rekan sekalian, sadarilah, semua orang dan siapapun bisa menggunakan kata Sayyid. Betul? Yakni yang berarti Tuan, atau junjungan, atau baginda, atau yang kami muliakan. Entah itu kepada tokoh masyarakat, kepada pembesar, kepada ahlul bait, kepada orang-orang yang kita hormati, dan itu tidak ada larangan sedikit pun. Hal ini tidak menjadikan mereka kafir atau haram hukumnya. Karena kata Sayyid sendiri memiliki banyak arti, yaitu orang terhormat, orang terdepan, orang mulia, raja, pemilik, orang yang santun, orang yang lembut, penanggung derita kaumnya. Sayyid juga bermakna suami, berarti ketua atau pemimpin, orang yang diutamakan, dan arti-arti lain semisalnya yang mengandung arti keutamaan. Belum lagi dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan agar kita jangan memanggil nama Nabi Muhammad dengan panggilan yang sama di antara kita. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La taj'alu du'a'ar rasuli bainakum kadu'ai ba'dikum ba'da. Jangan engkau memanggil Rasul, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan panggilan yang sama di antara kalian. Maka ketika kita menyebut Sayyidina Muhammad, Rasulullah, Nabi yang mulia, Nabi agung, Nabi besar, ini dalam rangka mengamalkan perintah Allah dalam surah An-Nur tersebut, rekan-rekan sekalian. Kitab yang kelima masih dalam Kashfus Syubuhat. Pada halaman 33 dan 36, ini di antara contoh kitab terbitannya. Ini kitabnya hadirin sekalian. Ini kitab Kashfus Syubuhat. Tipis. Ya. Hanya seperti ini. Ini sesungguhnya bukan kitab, tapi
Kutaib. Rekan-rekan sekalian, kitab yang kelima, kitab Kashfus Syubuhat. Pada halaman 33 dan 36, pendiri Wahabi ini berkata, Fa'lam anna syirkal awwalin akhaffu min syirki ahli zamanina. Ketahuilah bahwa kemusyrikan orang-orang kafir jahiliyah lebih ringan dari kemusyrikan orang-orang di zaman kita sekarang. Lalu pendiri Wahabi ini mengatakan, alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asahu uqulan wa khaffu syirkan min haula. Yang artinya, orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lebih waras dan lebih ringan kemusyrikannya daripada mereka. Jadi umat Islam yang tidak sejalan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bayangkan, rekan-rekan, di sini Ibnu Abdul Wahab ingin mengatakan bahwa orang-orang Islam di zaman dia lebih pantas untuk diperangi, orang Islam lebih pantas untuk diperangi dan dibunuh ketimbang orang-orang musyrik di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, wajar kalau dia sangat suka untuk memerangi dan membunuh orang-orang Islam yang menurutnya telah musyrik, hanya karena orang-orang Islam telah berdoa meminta kepada Allah dengan cara tawassul. Tawassul dengan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tawassul dengan keberkahan orang-orang saleh. Begitulah fatwanya dalam risalah-risalahnya bahwa orang-orang yang tawassul ini harus dibunuh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan itu bukan katanya. Dalam kitabnya, karyanya. Ingat, saya punya kitabnya. Yang keenam, dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah, pada jilid ke-9, halaman 157, 158, orang-orang Wahabi, kaum Wahabi, menyebut orang-orang Islam dari Turki Utsmani sebagai orang-orang kafir. Orang Islam. Dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah, karya ulama-ulama Wahabi. Orang yang tidak paham baca kitab, jangan komentar sembarangan. Menuduh mengada-ada. Lihat kitabnya. Apa dalam kitab tersebut? Fa'awwalan nubayyin lakum sababa tasnifid dalail. Pertama, kami jelaskan pada kalian sebab penulisan kitab Ad-Dalail. Ini tentu bukan kitab Dalail al-Khairat, tapi dalailnya punya kaum Wahabi. Fa inna Syekh Sulaiman, kata dalam kitab ini, sannafaha lamma hajamat al-asakir Turkiyah ala Najd fi waqtihi wa aradu ijtisas ad-din min aslihi. Syekh Sulaiman menulisnya, mengarangnya kitab Dalail itu, kata ulama-ulama Wahabi dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah ini, mengarangnya ketika tentara Turki Utsmani menyerang Najd pada waktu itu, dan mereka ingin mencabut agama Islam dari pongkolnya. Jadi dibilang pongkol Islam ingin dicabut oleh Turki Utsmani, oleh orang-orang kafir dari Turki Utsmani. Ini dikatakan orang Turki Utsmani ini orang-orang kafir. Rekan sekalian, di sini disebutkan wasa'adahum jama'atun min ahli Najd. Mereka dibantu jamaah dari penduduk Najd, minal badiyah wal hadirah, baik kampung maupun kotanya. Wa ahabbu zuhurahum, mereka menyukai kehadiran mereka, tentara Turki Utsmani ini. Lalu kitab ini melanjutkan, wa kadzalika sababu tasnifi Syekh Hamad bin Utaiq Sabilun Najah. Begitu juga sebab Syekh Hamad bin Utaiq menulis kitab Sabilun Najah.
huwa lamma hajamat al-asakir at-Turkiyah ala biladil muslimin, yaitu ketika tentara-tentara Turki Utsmani menyerang negeri kaum muslimin. Jadi yang dimaksud kaum muslimin oleh mereka, ya, ulama-ulama Wahabi ini adalah kaum Wahabi. Jadi mereka sendiri. Jadi mereka mengklaim diri mereka sebagai kaum muslimin dan tentara Turki sebagai orang-orang kafir. Wa sa'adahum man sa'adahum. Lalu dilanjutkan, kitab tersebut melanjutkan dan membantu mereka orang-orang yang membantu mereka dari penduduk Najd. Hatta istaulau ala katsiri min biladin Najd. Sehingga mereka banyak menguasai negeri-negeri Najd. Fama'rifatu sabab tasnif mimma yu'inu ala fahmi kalamil ulama, kata kitab tersebut. Maka mengetahui sebab penulisan kedua kitab itu dapat membantu dalam memahami perkataan ulama. Fa innahu bihamdillah zahirul ma'na. Maka itu alhamdulillah nampak makna itu. Fa innal murada bihi muwafaqatul kuffari ala kufrihim. Sesungguhnya yang diinginkan dari penulisan kitab itu adalah kesesuaian orang-orang kafir dengan kekafirannya. Lihat, rekan-rekan sekalian. Orang-orang Islam dari kekhalifahan Turki Utsmani, the Imperium Ottoman, orang-orang Islam dikatakan sebagai orang-orang kafir. Penulisan kitab itu adalah kesesuaian orang-orang kafir dengan kekafirannya. Wa izharu mawaddatihim wa muawanatihim 'alal muslimin, dan untuk melihat sejauh mana kecintaan mereka orang-orang Najd yang pro Turki Utsmani saling bantu mereka kepada kaum muslimin. Jadi untuk mengetahui itu, katanya, apakah mereka cenderung kepada Wahabi atau tidak. Wa tahsinu af'alihim wa izharu ta'ati wal inqiyad lahum 'ala kufrihim. Dan untuk membaguskan perbuatan mereka, dan untuk melihat sejauh mana ketaatan dan ketundukan kepada mereka atas kekafiran mereka. Rekan-rekan sekalian, teks Wahabi barusan sungguh sangat tegas mengatakan bahwa kekhalifahan Turki Utsmani dan umat Islam yang mendukungnya adalah kafir. Jadi wajar saja jika kaum Salafi Wahabi berani memberontak dari kekhalifahan Turki Utsmani. Karena mereka menganggap kekhalifahan Turki Utsmani, menganggap masyarakatnya juga, dan para pendukungnya juga adalah orang-orang musyrik kafir yang harus diperangi. Sebaliknya, mereka mengklaim negara mereka sebagai negara tauhid. Mereka mengklaim diri mereka sebagai orang-orang Islam. Masya Allah. Ma'azallah. Demikian, rekan-rekan sekalian, semoga informasi ini bermanfaat dan ada gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.